Hari ini apa? Ada tenda bantuan dari gereja di Cianjur, disobek-sobek tendanya. Beginikah perilaku Nabi? Ya tentu saja tidak. Kejadian itu segera kita tidak lanjuti dengan segera mendatangi TKP, memeriksa saksi-saksi di sekitar lokasi, dan kita langsung mengambil keterangan para pelaku yang melakukan itu. Terindikasi para pelaku adalah beberapa teman pengurus dari Ormas Garis di wilayah Kabupaten Cianjur. Organisasi ini sudah digarisbawahi, itu erat kaitannya dengan ISIS. Salah satu pimpinannya adalah mantan pimpinan ISIS untuk Indonesia. Jadi seharusnya ormas ini diperlakukan sama dengan HTI dan FPI, dibubarkan oleh negara. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, saat ini kita akan mengupdate lagi informasi terkait soal adanya begundal-begundal ormas terlarang, ormas yang seharusnya dilarang, yang merobek bantuan dari umat agama lain, dalam hal ini agama Kristen. Yang saya kira ini perilaku biadab, karena tidak ada satupun agama di dunia ini yang melarang orang untuk memberikan bantuan terhadap korban bencana alam. Tetapi oleh orang ini kemudian masih berperilaku intoleran sekalipun itu di lokasi bencana. Dan kali ini kita akan mendengar bagaimana paparan Gus Islah Bahrawi terkait soal hal tersebut. Tidak perlu kita berlama-lama, mari kita simak seperti apa Gus Islah menampol bajingan-bajingan ini semua. Hari ini apa? Ada tenda bantuan dari gereja di Cianjur, disobek-sobek tendanya. Beginikah perilaku Nabi? Ya tentu saja tidak. Bapak Ibu sekalian, saya sering diprotes karena saya sering memberikan sejarah-sejarah yang unboxing. Menurut saya yang protes ini ya karena nggak baca kitab-kitab tarikh sebenarnya. Dia kurang komplit baca. Dia mungkin tidak baca Tarikhul Khulafa, tidak baca Tarikh At-Tabari, kitab-kitab tarikhnya Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Ibnu Mas'udi. Ini kan semua mungkin kurang komplit. Sehingga ketika saya menceritakan soal Mukhairik saja, banyak yang protes. Katanya saya memalsukan sejarah. Ini kan saya diprotes begini, saya menceritakan tentang Mukhairik, seorang pahlawan perang Uhud. Ini seorang Yahudi, bukan orang Islam. Saya diprotes dengan rujukan yang ditulis justru pada abad ke-15, yang dikatakan bahwa Mukhairik ini sudah masuk Islam sebelumnya. Ya harus dibantah, kitab-kitab tarikh sebelumnya mengatakan ini bukan orang Islam, kok ini orang Yahudi. Coba, salah satu syuhada, tanda kutip, ini saya juga diprotes ini gara-gara ngomong syuhada ini, karena orang Yahudi katanya bukan syahid, katanya dia mati biasa. Sudahlah, kita itu kan udah capek nyerobot wilayah-wilayah Allah gitu. Kan selama ini kita udah terlalu capek. Ketika orang berbeda dengan saya hakimi dia dengan kamu akan masuk neraka. Saya dulu mengalami itu. Ketika saya, ya ini mohon maaf, ketika orang sholat jari kakinya tidak nekuk ke lantai aja, percuma ini nyungsep tapi nggak bakal diterima sholatnya. Saya masih punya pikiran seperti itu. Karena di pemahaman saya, ketika saya mondok, jadi kalau sujud itu jari kaki itu harus nekuk ke lantai gitu. Nggak boleh cuma keleweran gitu. Nah ketika saya menemukan itu di Jakarta, jari kaki itu tidak nekuk ke lantai, saya aduh kesian orang ini udah sujud, i'tidal, ruku dan sebagainya. Ini nggak bakal diterima ini. Nah di situ saya sudah jadi Tuhan kerdil di situ. Nah, ini kan yang paling ditentang oleh Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi.
Penyakit manusia itu kan ketika merasa paling. Penyakit manusia itu merasa paling Islam, merasa paling alim, merasa paling tahu, merasa paling melarat pun ini jadi penyakit. Apalagi merasa paling kaya. Nah, ini yang diprotes keras. Jadi kata Jalaluddin Rumi dibilang, ya memang orang itu selalu berusaha untuk menghipnotis orang itu dengan menggunakan agama, karena agama ini memang alat hipnotis yang paling murah dan paling cepat untuk menghipnotis orang. Ya entah nipu travel biro kayak, entah nipu perkampungan syariah kayak, syariah ini syariah itu paling gampang. Nah, penyakit manusia itu adalah ketika dia merasa paling dekat dengan Allah, maka orang lain dianggap lebih jauh daripada dirinya kepada Allah. Ini penyakit manusia juga. Nah, saya pernah mengalami masa-masa itu. Bahkan Gus Dur, Allah yarham Gus Dur, itu pernah saya, wah ini antek Yahudi nih, liberal ini. Saya pernah menghakimi begitu. Gara-gara saya apa? Membaca Ma'alim Filtoriknya Said Qutb. Saya membaca Jahiliyatul Qornil Isrinnya Muhammad Qutb. Apalagi ditambah dengan Abdullah Azzam, Jihadiyah Tarbiyah dan sebagainya. Ditambah lagi dengan kitabnya Abu Bakar Naji, Idarat At-Tawahhush. Makin kafir semua orang lain. Saya pernah mengalami itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya penyintas. Dan semuanya kemudian menjadi ironis karena saya lepas. Hati saya ini sudah tidak terborgol lagi oleh penghakiman kepada orang lain. Kemarin saya di Tondano, saya berceramah di tempat ibadahnya orang Yahudi. Menceritakan tentang orang-orang Islam yang menyelamatkan orang Yahudi di Eropa ketika dikejar habis-habisan oleh Nazi Jerman. Saya bercerita yang menyelamatkan orang-orang Yahudi ketika orang-orang Yahudi dipersekusi oleh Hitler di Holocaust, itu diselamatkan oleh orang-orang Islam. Nggak ada yang tahu. Dan sejarah seperti ini sengaja disembunyikan. Kenapa? Supaya orang Islam ini terus bermusuhan dengan orang lain. Dan mengapa kemudian Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London itu dideploytasi ke sini secara habis-habisan? Coba kita curiga nggak kira-kira? Kantor pusatnya Ahmadiyah itu di London, kantor pusatnya Syiah itu di London, kantor pusatnya Hizbut Tahrir di London. Curiga nggak sih kita? Ini kan it's all about, jadi kalau di dalam buku it's all about power shifting global game. Hari ini kalau ingin menguasai dunia, kuasai orang Islam. Jelas ini sahih ini. Dan mengapa orang Islam selalu dijejali dengan mimpi-mimpi politik? Karena orang Islam itu akan lemah dalam persoalan-persoalan politik. Karena orang yang ingin menghancurkan Islam belajar dari sejarah. Hanya orang Islam sampai hari ini yang gagal move on dari perang-perang sesama orang Islam masa lalunya. Yang gagal move on dari orang Islam yang saling bunuh sesama orang Islam dari masa lalunya. Saya juga diprotes ketika saya menyampaikan sejarah bahwa yang membunuh Sayyidina Utsman juga orang Islam. Banyak yang nggak terima. Loh, mau dibantah gimana ini catatan sejarah? Yang membunuh Sayyidina Ali juga orang Islam. Hafidz Quran 30 juz. Gimana coba? Imam Suyuti sudah menulis tuntas ini di Tarikhul Khulafa. Yang membunuh Sayyidina Utsman, kata Imam Suyuti, itu adalah Muhammad bin Abu Bakar. Ini ditulis jelas oleh Imam Suyuti. Banyak yang protes, nggak mungkin anaknya Sayyidina Abu Bakar. Lalu saya dituduh ingin mendiskreditkan para sahabat. Ini kemana cara berpikirnya? Saya diprotes, itu bisa dilihat itu. Saya dihakimi luar biasa. Saya bahkan dikafirkan dan akan masuk neraka. Ya nggak apa-apa. Saya tiap sholat baca syahadat. Jadi apa yang saya ucapkan ini, saya kebetulan belajar tentang sejarah dan filsafat Islam itu memang bukan di Arab, Pak. Bapak Ibu sekalian, saya belajar sejarah dan filsafat Islam itu di Amerika. Itu dia masalahnya. Jadi saya ini dianggap anti Amerika yang akan merusak Islam katanya. Ya kalau saya mau merusak Islam, ya ngapain saya masih tinggal di dalam Islam? Supaya nggak ketahuan, katanya supaya bertakiyah. Lalu saya dikatakan ini metodologi Syiah. Sampai saya itu sumpah-sumpah kalau di tempat lain. Saya bilang wallahi war rasul wan nabi, saya ini Islam dan Nahdlatul Ulama. Saya katakan juga kepada Ki Abdul Mukti, saya nggak mau ngaku Muhammadiyah karena yang Muhammadiyah bapak saya.
ibu saya yang Nahdien. Tapi pada intinya adalah sejarah-sejarah ini memang ketika sejarah-sejarah pahit ini ketika kita berikan kepada umat memang kaget. Karena apa? Karena kita tidak pernah mau belajar dari sejarah bahwa yang memporak-porandakan umat Islam itu adalah persoalan-persoalan politik, ambisi-ambisi politik. Ini nggak bisa dibantah ini. Muhammad bin Abu Bakar kemudian bekerja sama dengan Ahmar untuk membunuh Sayyidina Utsman karena kecewa dia tidak jadi dilantik menjadi gubernur Mesir. Ini jelas kok, banyak kitab sejarah yang menulis ini, mau dibantah apa lagi? Ini kan jelas gitu. Memang Muhammad bin Abu Bakar tidak mengeksekusi langsung. Karena ketika Muhammad bin Abu Bakar memegang jenggot dari Sayyidina Utsman, kamu hari ini akan saya bunuh. Lalu Sayyidina Utsman berkata, ini dalam Tarikhul Khulafa, kalau tidak salah halaman 39. Dipegang jenggotnya, lalu Sayyidina Utsman berkata, saya tidak percaya kalau anak sahabat terbaik saya akan membunuh sahabat bapaknya sendiri. Lalu dilepas oleh Muhammad bin Abu Bakar jenggotnya Sayyidina Utsman, tapi kemudian berbisik kepada Ammar, habisi dia, ditikam di ulu hatinya. Gara-gara apa? Politik. Kita belum berbicara tentang bagaimana Sayyidina Ali dipersekusi di Masjid Jami di Kufah di Irak. Dipenggal lehernya di rakaat pertama, di sujud pertama ketika menjadi imam salat subuh. Berteriak takbir Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi namanya, nama eksekutornya ini. Dibunuh, dipenggal dengan pedang yang direndam di dalam cairan beracun selama 3 hari 3 malam. Ini yang dikatakan oleh Tarikh At-Tabari. Mau dibantah apa lagi? Dalam bab Al-Umam wa Al-Muluk saya dibantah habis-habisan soal ini. Loh, ya baca dong. Semuanya ada kok tertulis gimana? Siapa Abdurrahman bin Muljam ini? Dia hafidz Quran 30 juz, diterangkan. Sampai dia itu dibakar hidup-hidup. Ini pertentangan. Di Tarikh At-Tabari disebut dia dibakar setelah mati, tapi di Tarikhul Khulafa Imam Suyuti disebut hidup-hidup dia dibakar. Dia tidak mau mengaku bersalah karena telah membunuh Sayyidina Ali. Karena apa? Sayyidina Ali sudah dikafirkan lebih dulu. Saya telah membunuh orang kafir yang bernama Ali. Dia tidak mengaku bersalah. Karena apa? Karena mimpi-mimpi politik, pengkafir-kafiran. Termasuk kita ini yang dikafirkan semua oleh beberapa kelompok ini. Yaitu adalah tujuan-tujuannya politik. Inilah kemudian yang disebut dengan ideologi transnasional. Dan hari ini mereka masuk ke semua lini, termasuk meracuni sebagian habaib untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Mereka menghina ulamanya Nahdlatul Ulama, mereka memaki-maki ulama-ulamanya Nahdlatul Ulama. Padahal saya sudah keliling kemana-mana Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah ke Afrika 3 kali. Saya sering ceritakan ini. Saya ke Somalia, ke pantai timur di Afrika, sampai ke Tanzania, sampai ke negara tanduk Afrika di Sudan. Saya pernah ke tengah Swaziland, Republik Afrika Tengah, pinggiran sungai Swahili di Kenya. Sudah saya lewati. Pantai barat Afrika sudah saya lewati. Hanya di Indonesia orang yang betul-betul memuliakan dzurriyyahnya Nabi secara luar biasa. Ini harus kita akui. Atas anjuran siapa? Anjuran ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kalau mau berbicara penghormatan terhadap para habaib, jangan bantah-bantahan dengan NU. Justru yang memberikan arahan kepada umat Islam di Indonesia ini untuk menghormati para habaib justru ulama-ulama NU. Tapi hari ini apa? Karena persoalan-persoalan politik Madura diacak-acak. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengaku cinta kepada habaib, tapi justru organisasi yang mengajarkan kita untuk mencintai habaib justru itu yang diserang habis-habisan. Ini kan anomali, aneh. Bahkan oknum habaib sebagian mencaci maki NU. Coba kemana logikanya? Justru ulama-ulama NU yang mengajarkan supaya kita mencintai para habaib, para keturunan Nabi dan sebagainya, justru hari ini dimaki-maki. Gus Dur itu dibuta-butakan. Coba
Dia selain juga buta matanya, dia buta hatinya. Mau kemana? Dan akhirnya apa? Setiap calon presiden yang didukung oleh oknum Habib ini nggak pernah jadi. Karena apa? Allah masih menyayangi bangsa ini. Kita jangan luntur untuk menghormati para habaib. Kita bukan benci habaibnya, kita benci kelakuannya aja. Kalau kita hari ini betul-betul menghormati para habaib, karena kita betul-betul masih melihat para habaib yang masih tawadhu, masih berbasis tasawuf, Habib Jindan, Habib Lutfi, Habib Syekh, para habaib yang hari ini betul-betul bergerak di bidang thariqah, yang mengajarkan kita tentang ketawadhuan, bagaimana cara untuk hablum minan nas, bagaimana cara kita menjalin transendental secara utuh kepada Allah, secara hablum minallah. Dan ini kita menghormati itu. Dan kemudian digiring paksa ke arah politik identitas. Saya tadi malam itu teleponan lama sekali dengan Pak Mahfud. Kebetulan Pak Mahfud ada di Palu di kongres kami. Ya, kita berbicara panjang soal berbagai fenomena-fenomena politik, termasuk membahas teleponan ini sampai panas kuping saya. Berbicara tentang banyak fenomena politik yang terjadi. Pada akhirnya Pak Mahfud hanya berpesan, salam dari Pak Mahfud untuk PCNU Tuban. Memang ya beliau insya Allah nanti akan datang ke Tuban katanya, minta diatur. Menurut saya nanti di pelantikan PCNU aja. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Mahfud hanya berpesan kepada saudara-saudara NU maupun Muhammadiyah di Tuban, ya kita tetap dalam kesejukan di tengah tahun-tahun politik ini, jangan mau diadu domba katanya. Itu ajalah pesan saya katanya. Oh ya bah, ya. Saya panggil abah sama beliau. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipahami, karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, yang kalau kita mau menyadari satu-satunya kelompok, saya katakan kelompok di Indonesia yang belum pernah menjadi pemberontak terhadap negaranya sendiri, itu adalah Nahdlatul Ulama. Belum pernah melawan negaranya sendiri, itu adalah Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama tidak pernah menganjurkan kepada kaum Nahdien untuk membenci satu sama lain, meskipun orang-orang Nahdien dibenci mati-matian. Kalaupun ada sebagian dari orang Nahdlatul Ulama yang berusaha menutup pengajian, karena memang pengajian itu karena dianggap akan mengadu domba, dianggap berbahaya, bukan karena persoalan pemahamannya. Orang-orang Nahdien saya yakin, dan orang kawan-kawan dari Muhammadiyah hari ini sudah paham soal perbedaan, karena kita semua harus bersatu dalam satu konsep kebangsaan yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai al-asobiyah, kesepakatan bersama. Teman-teman Muhammadiyah, teman-teman Nahdlatul Ulama, dan juga berbagai organisasi lain sudah menyadari bahwa negara tanpa kesepakatan bersama akan hancur-hancuran. Karena ini ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, jelas sekali ditulis. Lihatlah negara Maghrib itu, kalau kita baca ya Al-Muqaddimah itu, lihatlah negara Maghrib itu, dia tidak akan pernah menjadi suatu negara sepanjang dia itu tidak pernah menyepakati kesepakatan bersamanya. Nah, bangsa kita hari ini melalui jalur-jalur politik dipaksa oleh sebagian orang supaya kita mengkhianati kesepakatan bersama itu lewat FPI. FPI ngotot bahwa negara ini harus menggunakan sistem syariah. Syariah versinya siapa? Ini kan menjadi persoalan terus. Ketika suatu negara ingin dijadikan sebagai negara agama, apa yang terjadi? Agama sendiri itu sudah terpecah belah, Pak. Ini terjadi di Sudan Selatan. Setelah dia merdeka, memisahkan diri dari Sudan Utara yang Islam, persoalan muncul di Sudan Selatan. Sistem agama apa yang mau dipakai di situ? Katolikkah, Protestankah, Jehovahkah, Ortodokskah? Karena di dalam setiap agama-agama itu sudah terpecah-pecah sendiri. Ketika dia berusaha diinfuse ke dalam sistem undang-undang negara, maka negara itu akan kebingungan sendiri, undang-undang agama yang mana yang mau dipakai, tafsir yang mana yang mau dipakai. Ini mohon maaf,
Kalau yang berkuasa itu Nahdlatul Ulama misalnya di Indonesia ini, maka misal maulid, tahlil, haul dan sebagainya ini akan dilegalisasi, kira-kira orang-orang Wahabi protes nggak? Protes, pasti protes. Dan akhirnya apa? Berperang, Pak. Makanya kemudian para ulama, Nahdlatul Ulama, dari teman-teman, dari saudara-saudara di Muhammadiyah dulu sepakat, maka kita pakailah Pancasila ini. Ini pernah dipakai di Sudan, Pak, tahun 1983 oleh Presiden Ja'far Numeiri. Presiden Ja'far Numeiri ini terpapar ajaran Wahabi dari Saudi, dibiayai oleh Saudi, dirubah undang-undangnya menjadi undang-undang sistem seperti Wahabi di Saudi. Hukum hudud dipakai tahun 83. Wah, itu upacaranya keren sekali itu. Semua minuman beralkohol itu dituang ke Sungai Nil. Makanan-makanan yang dianggap haram itu dibuang semua ke Sungai Nil. Itu teatrikal. Setelah itu apa? Dia menggunakan hukum undang-undang syariah Islam versi Saudi. 3 tahun kemudian Presiden Ja'far Numeiri dikudeta oleh Idris. Dan sejak saat itu apa? Sudan terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia selama 24 tahun. Dan apalagi produknya, Sudan menghasilkan pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Yang ketiga apa? Setiap pergantian pemimpin selalu didahului dengan kudeta. Karena kalau menggunakan sistem syariah tidak ada batas waktu jabatan, sampai mati baru diganti. Sehingga apa? Kalau nggak pembunuhan ya kudeta. Itu kan juga terjadi di dalam sistem khilafah. Ketika rakyatnya sudah muak dengan pemimpinnya, kalau nggak diracun ya dibunuh. Karena batasnya itu kematian, Pak. Terus hari ini oleh Hizbut Tahrir dikatakan sistem khilafah ini buatan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan membuat produk-produk yang membuat manusia saling caci maki seperti ini. Kalau kata Ibnu Khaldun, Allah itu adalah pencipta alam semesta, sudah menguasai alam semesta. Dia nggak peduli soal politik. Soal politik ini kan buatan manusia aja dengan ambisi-ambisi kekuasaannya. Dipetak-petak, digaris dengan sungai, gunung jadi perbatasan, laut jadi perbatasan. Ini kan buatan manusia semua ini. Ini kata Ibnu Khaldun, bukan kata saya. Jadi tidak mungkin ideologi politik itu diciptakan oleh Tuhan supaya manusia saling berkuasa satu sama lain, saling berperang karena kepentingan-kepentingan politik itu. Wah, ibu sekalian, agama ini nggak mungkin dibuat oleh Allah ini, diturunkan ke bumi ini oleh Allah supaya kita saling mencaci maki, supaya manusia ini bisa saling terlibat perang dengan kepentingan-kepentingan kekuasaannya. Nggak mungkin, saya jamin nggak mungkin. Allah yang nggak sebrutal itu. Kalau kemudian kita harus berdakwah supaya populasi ini percaya kepada agama yang kita anut, ya itu memang konsep dari semua agama. Setiap pemeluk agama itu pasti sadar, Pak, agama yang dipeluknya ini adalah dianggap paling benar. Semua. Kalau kita merasa mujur menjadi orang Islam, orang Kristen juga merasa mujur jadi orang Kristen. Ini kan logika dasar seperti ini. Allah dengan menunjukkan perbedaan-perbedaan di antara kita ini kan sebenarnya hanya ingin menunjukkan kekuasaannya aja. Bahwa Allah begitu berkuasa dengan berbagai perbedaan ini. Manusia kembar identik sekalipun, rambutnya sama, kupingnya sama, kulitnya sama, bajunya dibuat sama oleh orang tuanya, satu yang berbeda, sidik jarinya pasti berbeda. Allah menunjukkan kekuasaannya meskipun sampai ke sidik jari sekalipun. Coba, ini kekuasaan Allah ini. Tapi kemudian ada beberapa pengusung ideologi transnasional yang ingin menyamakan semua penduduk bumi ini supaya sama dengan dirinya. Ini kan menentang kehendak Allah. Dan kemudian kita lahir di Tuban, dan kemudian kita lahir dari orang tua beragama Islam, lalu jadilah kita orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang Nahdliyin. Coba kita satu ruangan semua ini lahir di Brasil sana. Saya mungkin nggak ceramah Islam, saya ceramahnya Katolik ini. Saya lahir dari keluarga Katolik, saudara-saudara saya Katolik, sekolah saya Katolik, rumah ibadah di sekitar rumah saya Katolik, satu negara isinya Katolik semua. Mau Islam saya? Belum tentu. Makanya kemudian Habib Ali Al-Jufri menulis dalam Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal agama. Karena kalau kamu mengenal agama lebih dulu dan kemanusiaan kemudian lalai kamu kenali, maka kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil, kata Habib Ali Al-Jufri. Humanity before religiosity.
Ini mohon maaf, saya sudah sempat konsultasi ketika saya pidato di IPDN soal konsep al-wala wal bara. Saya sudah konsultasi, sudah diskusi dengan teman-teman di Muhammadiyah. Ada yang protes dari Muhammadiyah. Caislah, kamu itu masuk wilayah sensitif katanya. Karena teman-teman di Muhammadiyah itu masih ada yang pakai konsep al-wala wal bara. Ya teman-teman Muhammadiyah saya ya ada yang nggak pakai kok, saya bilang gitu. Tapi saya jelaskan bagaimana Majmu' al-Fatawa itu dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memang hidup pada zaman politik Islam itu sedang terpuruk-terpuruknya. Makanya kemudian Ibnu Taimiyah menulis Majmu' al-Fatawa dan Takhliq as-Siyasatus Syariah. Dan itu kemudian menjadi panduan orang-orang Islam pada zaman itu supaya ada kebangkitan-kebangkitan politik. Sehingga konsep al-wala wal bara itu dibuat, membangun monoloyalitas, dan orang yang berbeda kepentingan politik dianggap, termasuk ideologis, dianggap sebagai musuh bersama, membangun permusuhan sejauh mungkin. Ini kan konsepnya. Kalau itu dilaksanakan hari ini, habis Pak, kita nggak punya teman. Karena semua orang berbeda, bahkan diri kita ini Bapak Ibu sekalian, diri kita ini pun berbeda di dalam diri kita. Ya kan? Saya mau ke barat apa ke timur ya? Saya mau ngutang kepada dia apa kepada dia? Ini kan perbedaan di antara diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan adalah mengapa saya selalu protes soal ajaran-ajaran khilafah, ideologi transnasional hari ini yang diusung ke negara kita. Karena hanya dengan pemikiran-pemikiran seperti inilah umat Islam di Indonesia itu bisa dipecah belah. Termasuk dari Nahdlatul Ulama. Karena ini poros Pak. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila itu tinggal jentik begini. Saya sampai hari ini, saya sering menceritakan ini, saya sampai hari ini masih menjadi advisor, masih menjadi penasehat dari pemerintahan Somalia. Karena pemerintahan Somalia ini bingung sendiri Pak. Oh Ibu sekalian, bingung sendiri. Agamanya satu negara itu sama, tafsirnya sama. Ulama-ulamanya itu kalau nggak lulusan dari Mekah ya lulusan dari Madinah. Satu negara sepakat mengharamkan ucapan Natal, satu negara itu sepakat mengharamkan rokok, satu negara sepakat mengharamkan musik, tapi perangnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Coba, mereka sepakat mengharamkan pendirian gereja, tidak boleh ada simbol salib secara terbuka, semua sepakat, nggak ada yang berselisih. Dan semuanya satu negara itu sama penganut paham Salafi Wahabi, sama. Ini nanti saya diserang lagi, tapi ini fakta. Makanya kemudian pemerintahan Somalia, the government of Somalia, berkaca ke Indonesia. Indonesia ini kurang apa sih perbedaannya? Tapi mereka kok bisa tentrem. Akhirnya saya direkrut menjadi salah satu penasehat mereka. Dan setiap Zoom, kami Zoom setiap bulan. Setiap Zoom saya selalu ingatkan, Anda harus membuat dua hal penting. Satu, membuat sebuah organisasi yang bisa menyatukan semua, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. Yang kedua, Anda harus menciptakan Pancasila. Tapi ini semua sudah terlambat. Karena setengah wilayah itu dikuasai oleh kelompok teroris paling brutal di Afrika yang sulit ditaklukkan di Afrika bernama Al-Shabaab. Setengahnya lagi dikuasai oleh pemerintahan Somalia, di mana lagi di dalam setengahnya lagi itu ada dua keberpihakan. Satu berpihak ke Saudi, satu berpihak ke Qatar. Coba, sama ini. Saudi dan Qatar ini bermusuhan memangnya berbeda? Sama. Yang satu pro Ikhwanul Muslimin, yang satu anti Ikhwanul Muslimin. Fahamnya sama. Coba. Nah, pemikiran-pemikiran berbagai kepentingan politik inilah kemudian yang berusaha menikam saudara seimannya sendiri, menggunting dalam lipatan saudara seimannya sendiri. Hari ini kita harus berbahagia, teman-teman dari NU dan Muhammadiyah. Zaman saya kecil dulu Pak, yang namanya kalau ada orang meninggal itu rebutan itu Muhammadiyah sama NU itu. Di keluarga saya loh, ibu saya tuh Nahdien, bapak saya Muhammadiyah. Di keluarga saya itu kalau ada yang meninggal rebutan, ini jangan bacain talqin. Oh enggak, kita harus rebut, harus bacain talqin. Nah, masa-masa ini udah lewat. Saya dulu itu kalau ngobrol dengan keluarga-keluarga bapak saya itu kalau ada orang tahlilan tuh, kesian kan?
Udah capek-capek baca-baca begini terus akan masuk neraka. Hari ini alhamdulillah semuanya udah legowo semua. Nggak ada penghakiman begitu, tapi ini ada paham baru yang masuk ini dan dijejalkan paksa bersama duit-duitnya. Bohong kalau nggak ada duitnya. Saya bisa buktikan kok. Ada paham yang namanya Salafi Wahabi ini nih, yang meracuni. Mereka sengaja merekrut artis-artis, influencer supaya menyuarakan ajaran ini secara luar biasa. Ada gengnya. Lalu mereka menamakan ini kelompok hijrah. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang ketika dia itu sudah merasa tobat, dia sibuk menghitung dosa orang lain. Ini nih artis-artis nih, kelompok-kelompok pengajian artis yang sudah merasa hijrah ini. Ya dulu dia udah biasa itu bergelimang dosa katanya. Tapi setelah merasa tobat, dia akhirnya menjadi tuhan-tuhan kerdil. Dia menerakakan teman-temannya yang masih bermain musik karena menurut dia musik itu haram. Nah, kelompok-kelompok seperti inilah yang ingin berusaha menghajar Nahdlatul Ulama dan teman-teman dan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Karena mereka tahu kalau ingin menumbangkan Indonesia, tumbangkan dua organisasi tandem ini yang sudah move on dengan demokrasi dan sebagainya, yang sudah mau mengakui Pancasila dan sebagainya. Ini harus dihajar. Makanya kemarin pertarungan Muktamar Muhammadiyah itu agak seru-seru juga, ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Tapi untungnya ya Pak Haidar bisa menang lagi. Tapi intinya adalah bahwa setiap ideologi seperti yang dijejalkan kepada kawan-kawan di kalangan Nahdliyin ini sebenarnya tujuannya satu, ingin menghancurkan NU. Kita tidak berbicara tentang halal haramnya ziarah kubur, kita tidak mau bicara itu. Kita berbicara dalam satu konsep kebangsaan al-asabiyah tadi. Karena bagaimanapun, coba bayangin, ada salah satu ustadz dari kelompok Hizbut Tahrir yang selalu mengusung khilafah. Dia mengatakan bela tanah air itu tidak ada dalilnya dalam Islam. Saya udah Islam dari sejak owe-owe, dia baru masuk Islam setelah gede. Tiba-tiba dia mau ngajarin kita yang sudah Islam sejak kecil gitu. Dia harus baca kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Dia harus belajar kitab-kitab itu. Jangan cuma belajar dari YouTube. Kalau di YouTube ya nggak bakal nemu dalilnya. Termasuk kisah-kisah Mukhairik tadi. Wah ibu sekalian, kalau saya lanjutkan tentang Mukhairik tadi, saya lupa tidak saya lanjutkan. Mukhairik ini kemudian perang Uhud ini kan terjadi hari Sabtu. Dia kemudian orang Yahudi kan nggak boleh keluar rumah kalau hari Sabtu, karena hari Sabat. Lalu keluarlah Mukhairik ini memaksa kepada istrinya, saya harus membantu Nabi katanya. Malu kita sama Nabi, sebagai pemimpin kan Nabi itu menjamin hak dan kewajiban yang sama di orang-orang Madinah. Maka ketika Nabi dalam keadaan duka harus menghadapi perang, ya saya harus ikut terlibat perang, kata Mukhairik. Keluarlah Mukhairik di hari Sabat yang terlarang itu, pergi berperang di perang Uhud dan gugur di situ. Sahabat bingung, ini mau dikubur kayak apa ini seorang syahid ini? Syuhada tapi dia bukan orang Islam. Lalu dia bertanya kepada salah seorang sahabat, bertanya, ya Rasulullah, ini mau dimakamkan seperti apa? Mukhairik ini kan syuhada tapi bukan orang Islam. Lalu apa kata Nabi? Kembalikan dia kepada keluarganya, biarkan keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan dia akan masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Itu jawaban Nabi, jelas kok. Lalu keluarlah hadis sahih yang terkenal. Nabi mengatakan Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini hadis sahih. Kalau ini perang agama, Nabi nggak bakal ngajak orang Yahudi dan orang Islam. Dan orang Kristen. Ini perang membela tanah air, bos. Makanya Nabi mewajibkan kepada orang-orang non-Muslim sekalipun, karena ini membela tanah air. Ini mumpung dia ada di kamera ini, Felix Xiao. Inilah dalilnya. Ini dalilnya membela tanah air itu. Dan hingga akhirnya apa? Setengah lebih dari hartanya Mukhairik diwakafkan kepada Nabi. Lalu Nabi mendirikan Baitul Mal pertama di Madinah untuk menyantuni janda-janda perang dan anak yatim korban perang. Ini adalah Baitul Mal pertama yang didirikan oleh satu pemerintahan Islam. Modalnya dari mana? Dari orang Yahudi. Bantah saya, tapi belajar dulu kitab-kitabnya.
Saya nggak merasa hebat, tapi ini ditulis dalam berbagai risalah-risalah tarikh. Apa yang saya sampaikan dari berbagai kitab sejarah ini sebenarnya kita hanya ingin menceritakan bahwa kita tidak boleh mengulang lagi sejarah-sejarah itu ketika Islam itu betul-betul diseret paksa dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan, dan kita kemudian terlibat dalam perang sesama orang Islam, dan akhirnya apa? Brutalitas itu terjadi. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurroh, perang Zab, sesama orang Islam ini. Belum perang antara orang Wahabi dan keluarga Ibnu Rashidin di Arab Saudi, 8 kali membunuh 13.000 orang kalangan muslim di Saudi, sesama orang Islam. Belum perang-perang antara, ini panjang ini, perang-perang antara kekhalifahan pada zaman Khalifah Utsmani. Ini perang sesama orang Islam banyak sekali. Yang namanya perang Hurroh seperti yang ditulis dalam Tarikhul Khulafa Imam Suyuti, ini adalah ketika Yazid bin Muawiyah memerangi orang-orang Madinah di Hurroh, di Madinah bagian timur laut. Mereka semua dibunuh dan bahkan beberapa sahabat terbaik juga terbunuh dalam perang itu. Dan kemudian perempuan-perempuan yang tidak bersuami diperkosa atas nama agama, dihalalkan karena dianggap sebagai budak perang, dan melahirkan 1.000 lebih anak haram dalam perang Hurroh. Brutalitas itu terjadi. Kalau baca kitabnya Abu Bakar Naji, namanya Idarot At-Tawahhus, semua teroris punya kitab ini. Hampir semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 punya kitab ini, namanya Idarot At-Tawahhus. Jadi Idarot At-Tawahhus itu artinya adalah manajemen kebiadaban. Biadab aja harus dimanajemeni gitu, ditata kelola. Jadi di situ di dalam kitab itu ditulis, kalau ngebunuh orang di satu kampung harus dibakar sak rumah-rumahnya, perempuan harus diperkosa. Coba tujuannya apa? Itu diperbolehkan oleh agama dengan dalil-dalilnya lengkap, supaya apa? Supaya orang-orang kafir itu menjadi orang-orang yang ketakutan. Karena menurut kitab ini, kepatuhan dan ketundukan itu bisa dilakukan kalau tercipta ketakutan lebih dulu. Ini Abu Bakar Naji, ulama Saudi yang nulis ini. Dan saya sudah baca, saya bedah semua, ini memang biadab sekali. Dan teroris-teroris itu punya. Karena apa? Orang yang berbeda dengan dia mutlak dikafirkan dan halal darahnya. Ajaran-ajaran seperti ini yang menjangkiti berbagai orang hari ini, sehingga apa? Atas nama pribadi pun dia akan berangkat ke istana, dia akan berangkat ke Mabes Polri meskipun dengan menggunakan senjata berpeluru plastik, karena dia merasa kalau dia mati dalam keadaan seperti itu dia akan masuk surga otomatis. Karena ini semua adalah togut orang-orang jahiliyah. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini kemudian menjangkiti kalangan Nahdien. Ajaran-ajaran yang berbasis Wahabi ini kemudian berusaha memborong tanah-tanah di daerah-daerah Nahdlatul Ulama, kemudian mendirikan pesantren. Pada awalnya dia seolah-olah ajarannya sama dengan ajaran-ajaran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tapi kemudian setahun kemudian dikooptasi pelan-pelan, kemudian masuklah ajaran-ajaran mereka. Ini terjadi di kampung saya, Pak. Pesantren kakek saya yang sudah berdiri berabad-abad kemudian direbut oleh mereka. Dan hari ini apa? Orang di kampung saya yang berbeda dengan mereka ini dijahiliyahkan semua. Aswaja katanya, aliran sesat warisan jahiliyah. Keluar spanduknya. Kakek saya ini orang Nahdien berabad-abad, puluhan tahun. Dan hari ini semua diharam-haramkan semua. Makam kakek saya itu udah berantakan, betul-betul berantakan, nggak boleh dirawat karena benda haram. Sama seperti orang Saudi ketika mereka ingin menggusur situs-situs kenabian, dan hari ini Saudi kemudian menyesal. Nah, ini yang terjadi di Saudi hari ini. Orang-orang Wahabi di Indonesia ingin menjadikan seperti Saudi masa lalu di sini. Orang Saudi ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kebalik-kebalik. Perempuan udah bisa nyetir, perempuan keluar negeri udah nggak pakai mahram. Mereka sudah mulai menjual minum-minuman keras di satu tempat tertentu. Dulu mengharamkan musik, sekarang sudah mengadakan konser Blackpink di Jeddah. Ini loh,
Ini fakta ini. Lalu kemudian Muhammad bin Salman diwawancarai di Frontline di PBS mengatakan, saya tidak mengubah hukum agama, saya mengubah tafsir-tafsir agama. Coba, kita itu semua ini bukan penganut agama. Memang kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama, harus kita akui, iya kan? Kita ini adalah menganut tafsir-tafsir agama. Nah, Arab Saudi hari ini menyesali keterpurukan mereka selama puluhan tahun. Kalau Saudi tetap memegang ajaran seperti ini, maka Saudi akan menjadi negara paling terbelakang di Arab. Setelah minyaknya habis, mereka akan miskin. Sehingga apa yang dia pikirin, ketika Khaddamul Haramain dia lepas, maka semua kekuasaan politik keluarga Ibnu Saud akan ambruk. Kan ini tujuan mereka, supaya mewahabikan kita semua ini, supaya Khaddamul Haramain ini supaya kuat tetap di tangan mereka. Karena sepanjang sejarah bisa dibuktikan, orang yang tidak sanggup memegang kekuatan sebagai pelayan dua kota suci ini, kekuasaan politiknya akan ambruk. Mulai dari orang Yahudi, mengapa Abraha ingin menyerbu Mekah? Karena ingin menjadi pelayan kota suci saja. Karena semua orang percaya di Arab, yang memegang sebagai pelayan kota suci ini pasti kekuasaan politiknya akan menguat. Makanya dulu keluarga Ibnu Saud mati-matian ingin mendegradasi kekuatan dari Kekaisaran Utsmani. Karena dulu Khaddamul Haramainnya itu adalah kekhalifahan Utsmani. Bagaimana caranya supaya keluarga Ibnu Saud ini secara politik menguat di Arab Saudi? Diciptakanlah hukum-hukum baru, termasuk konsep Ibnu Taimiyah dari abad pertengahan diusung pada saat itu, pada zaman abad modern. Diusunglah konsep al-wala wal bara, karena hanya dari sini mereka bisa memecah orang Saudi. Yang satu berpihak ke sana, satu berpihak ke sini. Termasuk orang-orang Wahabi mengapa mengharamkan konsep dzurriyyah kenabian, karena musuh politiknya itu adalah Habaib. Ibnu Rasyidin namanya, yang sekarang berkuasa di Yordania. Mengapa dia itu mengharamkan konsep-konsep Habaib, konsep-konsep dzurriyyah? Dan mengapa mereka mengharamkan ziarah kubur? Ya karena mereka itu tahu orang Saudi tidak boleh punya resiliensi ideologis dengan masa lalunya. Kalau orang Saudi ini punya resiliensi ideologi dengan masa lalunya, dia nggak bisa dibujuk untuk mendukung keluarga Ibnu Saud. Diharamkanlah ziarah kubur. Dan mengapa mereka mengharamkan maulid? Mereka tidak boleh punya mitos-mitos politik dengan masa lalu, dan kerumunan masyarakat harus dihindari. Kalau tidak, mereka akan jadi pemberontak semua kepada keluarga Ibnu Saud dan tidak loyal. Itulah ajaran-ajaran Wahabi itu diproduksi untuk memperkuat kekuatan kepolitik dari keluarga Ibnu Saud. Made by order, dibuat sesuai pesanan. Demi apa? Demi kepentingan-kepentingan politik dinasti keluarga Ibnu Saud. Saya di mana-mana minta bantah ini, nggak ada yang mau bantah saya di YouTube. Yang dibantah cuma saya ini liberal, ahli neraka, kafir. Hanya ingin menghancurkan Islam dari dalam karena saya produk Amerika katanya. Apalagi saya kerjanya jadi tenaga ahli di Mabes Polri. Oh ini ante cepunya polisi ini katanya. Sambo. Nah, ajaran-ajaran seperti ini lalu mereka kemudian menghajar semua situs-situs kenabian, karena mereka tidak ingin orang Saudi itu punya mitos politik dengan masa lalunya. Lalu kemudian ulama-ulama yang mengajari Mbah Ahmad Dahlan, yang mengajari Mbah Hashim Asy'ari, ini semua dikerangkeng di dalam rumahnya masing-masing, tidak boleh memberikan halaqah-halaqah ataupun daurah. Karena akhirnya yang muncul siapa? Albani, Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas. Ya ini yang muncul. Dan semua produk-produk fikihnya itu adalah made by order. Kayak kita di warteg gitu, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, sesuai kepentingan saya. Nah ini kemudian dijejalkan kepada kita dengan kultur klimatologi dan geografi yang berbeda. Dipakai untuk apa? Ngacak-ngacak NU. Kalau ingin menguasai Indonesia ini, tumbangkan NU dan Muhammadiyah, nanti Pancasila itu akan luntur sendiri. Karena mereka tahu Indonesia ini adalah populasi pemeluk Islam terbesar di dunia, dan di dalamnya ada organisasi berbasis keislaman yang juga terbesar di dunia, namanya Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang harus kita pahami semua, bahwa kita jangan mau dipecah belah, baik dengan para habaib maupun dengan teman-teman saudara-saudara kita dari Muhammadiyah.
Kita harus tetap solid demi bangsa ini. Kalaupun ada habaib yang menghina habaib yang lain, ya nggak usah pikirin. Yang penting kita tetap menghormati duriah-duriah kenabian. Kita jangan mau dipecah belah. Kalaupun kita ada oknum habaib yang sedikit aneh-aneh, ya sudah. Kita bukan berarti tidak suka kepada habaibnya, tapi kita tidak suka terhadap kelakuannya, gitu aja. Kalau saya begitu. Saya sampai sekarang kepada para habaib masih cium tangan sampai sekarang saya. Karena saya harus betul-betul berpegangan kepada ulama-ulama NU. Tapi soal kelakuan lain lagi, bos. Bejat-bejat aja. Keturunan Nabi bukan Nabi. Kalau buat saya sih, yang punya sifat maksum itu tetap hanya Nabi. Semua manusia ini kan pendosa ini, termasuk saya ini. Pendosa semua. Kita hari ini tobat, besok bikin dosa lagi. Entah disengaja atau tidak disengaja. Manusia ini. Dengan segala ambisinya, jangan kemudian dipertuhankan. Karena konsep-konsep keislaman itu tidak pernah menuhankan manusia. Simpel saja, ini rasio berpikir biasa kok, sederhana. Kalau saya sih begitu aja. Kalau kita hormat kepada habaib, ya kita juga hormat kepada para ulama lain yang non habaib. Kalau dia tawadhu, dia mengajarkan kita kearifan. Kalau dia mengajarkan kita caci maki, mengajarkan kebencian kepada orang lain, buat saya udah nggak ada ini. Ini bukan tabi'in lagi sudah. Ini mengajarkan perpecah belah. Dan hari ini yang kita tahu apa? Di Madura, kelompok-kelompok ex-FPI ini betul-betul menyerang orang-orang NU. Padahal orang NU yang ngajari untuk mencintai habaib. Mereka menyerang NU atas nama habaib. Coba. Ini kan anomali gila-gilaan. Ini hanya karena demi transaksi politik, kamar-kamar gelap politik, lalu kemudian umat Islam mau dipecah belah. Nah, orang-orang NU ini adalah pemain utama, dibantu dengan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, bahwa negara ini harus tetap berada dalam sovereignty state, dalam satu entitas bersama, nggak boleh terpecah belah. Wah, ibu sekalian, yang paling terakhir adalah yang harus kita pahami adalah saya tuh kalau ngasih materi begini, saya bisa ngelucu kalau bahasa Madura sebenarnya. Makanya saya nggak bisa ngelucu kalau bahasa Indonesia ini agak berat. Nah, saya kemarin datang ke Tondano, ke Tomohon, ke daerah-daerah di mana orang Islam itu sama sekali ya katakanlah betul-betul minoritas di situ. Saya merasakan betapa damainya hidup di sana. Coba, iri enggak? Padahal semua agama punya sejarah yang sama. Kristen itu Pak terlibat perang sesama orang Kristen selama 30 tahun, itu membunuh 8 juta orang Eropa. Coba, hingga akhirnya Kristen terpecah menjadi Katolik dan Protestan. Mereka kemudian membuat surat perjanjian damai yang disebut dengan Westphalia Agreement dan Peace of Prague di Cekoslovakia. Selesai mereka kemudian damai hingga hari ini. Kalaupun banyak sekte-sekte, banyak firqoh di dalam Kristen, ada Yehova, ada Ortodoks dan sebagainya, ada Koptik, ada Maronit, macam-macam aliran, ada Mormon. Ini kan macam-macam di kelompok mereka. Pernah nggak mereka itu saling berperang sesama mereka? Kecuali perang antar negara. Nggak pernah, Pak. Di Manado itu saya betul-betul merasa tentram. Saya leluasa Jumatan kemana-mana, banyak masjid. Saya bahkan numpang sholat di sebuah restoran tempat saya makan itu. Saya santai aja, di situ ada musolahnya. Padahal ini Islamnya segelintir. Restoran di sana besar, tempat nongkrongnya orang-orang Manado di situ. Saya sholat di situ ada musolahnya loh. Saya iri dengan kejadian-kejadian seperti itu. Sementara orang Kristen mendirikan tenda darurat di Cianjur untuk menyalurkan bantuan yang mereka tahu korbannya ini orang-orang Islam semua. Dirobohin. Dirobek-robek tendanya. Kalau caranya begini, siapa yang mau tertarik kepada Islam? Kita semua hari ini terbius oleh angka pemeluk Islam. Karena apa? Orang Islam tuh nggak ada yang mau pakai KB. Anaknya 6, 8. Jadi kalau naik motor itu benar-benar sampai ke plat nomornya ini. Ini kan orang Islam. Artinya apa? Kita masih bangga dengan kualitas Islam yang kuantitatif. Kita bangga dengan Islam karena dengan hasil-hasil sensus.
Kita bangga dengan Islam karena persoalan statistik, bukan kualitas. Kita hari ini betul-betul bangga dengan jumlah pemeluk, bukan dengan kualitas pemeluk. Padahal Islam itu pernah mengalami masa jaya ketika Islam mengenal ilmu pengetahuan. Nih, tolong catat. Ini bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Kalau ingin menjayakan Islam, jayakan Islam dengan ilmu pengetahuan. That's it. Kita melahirkan Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Hawarizmi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, Ibnu Sina, Ad-Dinuri, semua kita lahirkan. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika, Al-Hawarizmi. Coba bayangin. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika ini adalah seorang pemikir Islam, seorang polimath Islam bernama Al-Hawarizmi. Kata-kata algoritma itu dari Al-Hawarizmi. Algoritm. Akhirnya jadi algoritma, itu dari nama Al-Hawarizmi. Yang menciptakan ilmu kedokteran yang dipakai rujukannya hingga hari ini, tentang bagaimana manusia memasukkan makanan, dicerna dalam lambungnya lalu keluar menjadi feses. Ini adalah konsep-konsep awal Ibnu Sina yang menciptakan kamera nih, kamera dalam handphone kita. Ini ditulis paling awal dalam Al-Hayah, nama kitabnya. Lalu dibawa ke Jerman, kemudian dibudidayakan oleh pemikir-pemikir Jerman, jadilah kamera seperti hari ini. Tapi yang dikenal apa? Yang menciptakan kamera orang Jerman. Padahal konsep awalnya di dalam kitab yang namanya Al-Hayah, kitab kehidupan. Konsep kamera pertama, bagaimana manusia bisa merekam suatu kejadian dan disimpan untuk dilihat di masa depan. Itu sudah ada di situ konsepnya. Dan yang menemukan ordo-ordo tumbuhan, yang mengklasifikasi tumbuhan, ini nama kitabnya An-Nabat. Yang menulis adalah Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Sehingga kemudian berusaha dikembangkan di Eropa, lalu terciptalah ilmu-ilmu virus, patologi dan sebagainya. Ini Islam jaya sekali pada zaman itu. Konsep-konsep bernegara, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini diusung oleh John Maynard, Adam Smith, John Locke, sehingga menciptakan rumusan demokrasi modern hari ini. Konsep Al-Asobiyah itu adalah konsep dasar dari demokrasi modern hari ini. Coba, indah sekali pertukaran keilmuan. Konsep bela negaranya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari diusung ke Eropa, dijadikan rumusan baru oleh salah seorang filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas dengan teori Verfassung Patriotismus. Baca semua bukunya supaya kita tahu sanad-sanad ilmu, baik yang diciptakan oleh orang Islam maupun non-Islam. Semuanya ada sanadnya. Coba, pemikir-pemikir di Eropa yang merumuskan tidak percaya adanya Tuhan pun itu dari pemikir-pemikir Islam. Pemikiran tentang ateisme pertama itu justru muncul di Arab dari pemikir Islam yang akhirnya murtad. Namanya Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Mukaffa, Abu Bakar Razi. Ini pemikir-pemikir orang-orang ateis yang kemudian diusung menjadi konsep-konsep Feuerbach, konsep-konsep Ernest Bloch, konsep-konsepnya Karl Marx dan sebagainya, konsep-konsepnya Nietzsche dan sebagainya. Ini munculnya dari Abu La'la Al-Ma'arri dari Arab. Mulai dari urusan tidak percaya kepada Tuhan sampai yang percaya kepada Tuhan, semuanya dari kita. Islam itu betul-betul jaya pada masanya. Pemikiran-pemikiran perdebatan antara Imam Ghazali dalam Tahafud Al-Falasifah yang kemudian dibalas oleh Ibnu Rus dalam Tahafud At-Tahafud, kemudian disatukan menjadi satu buku oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Dari Islam semua. Lalu orang-orang ini kemudian berpikir, oh bahaya kalau orang Islam ini kembali kepada ilmu pengetahuan, dia betul-betul bisa menguasai dunia. Akhirnya apa yang dijejalkan kepada kita? Kepentingan-kepentingan politik. Dan dengan politik orang Islam terpecah belah, bisa saling bunuh satu sama lain, bisa berperang satu sama lain, seperti sejarah dari agamanya sendiri. Dan kita semua hari ini terpancing. Oknum habaib lebih mementingkan transaksi-transaksi gelap politik, mengerahkan orang-orang yang masih menghormati para habaib berkumpul di Monas hanya demi kepentingan-kepentingan politik, memecah belah NU di berbagai kantong-kantong NU. NU ini musuhnya banyak, Pak, bukan hanya kelompok-kelompok seperti FPI ini. Kelompok Wahabi juga ingin menghajar NU habis-habisan.
Kelompok khilafah ingin menghajar NU habis-habisan karena semua tahu tonggak dari bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tumbang, semuanya tumbang. Makanya kita harus menyadari itu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya sedikit berapi-api kalau persoalan ini, karena memang saya nggak bisa pelan. Kalau pelan nanti saya sendiri yang ngantuk. Madura loh. Bukan, saya ini Madura penakut. Kalau saya Madura pemberani, saya udah jualan sate di Kalimantan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, satu pesan saya yang terakhir, bahwa kita ini dituntut oleh Allah supaya kita saling menghargai, supaya kita menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu menciptakan kedamaian. Karena konsep perbedaan ini datangnya dari Allah, konsep dibuat secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini adalah sunnatullah, dan kita harus menyadari bahwa apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini tolong diingat-ingat. Apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi dengan beragama kita harus tetap menjunjung tinggi kemanusiaan dan juga menciptakan serta menjaga kedamaian. Itu tujuan agama-agama. Agama apapun, silahkan Anda berkeyakinan apapun, beragama apapun, sepanjang Anda bisa menjaga kemanusiaan dan menciptakan kedamaian, ya sudah. Karena setiap perbedaan di antara manusia ini adalah sunnatullah. Demikian Bapak Ibu sekalian, akhiran ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Engkau